Kita akan membahas surat Roma pasal 4. Dalam Roma pasal 4, membawa kesaksian tentang doktrin yang telah dibicarakan dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31. Roma 3, 21 sampai dengan 31 berbicara tentang doktrin. Manusia dibenarkan melalui iman dalam Yesus Kristus. Lalu dalam surat Roma pasal 4, membawa kesaksian dari perjanjian lama, diantaranya Abraham dan Daud. Abraham dan Daud dibenarkan bukan karena perbuatan baik atau mentaati hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena iman tentang janji-janji Allah. Kita akan membaca Roma 4 ayat 1 sampai dengan 12 yang berbicara tentang pembenaran karena iman. Dengan contoh Abraham dan Daud. Kesaksian Daud memperkuatkan kesaksian Abraham. Sekali lagi, Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena iman. Bukan karena disunat, bukan karena hukum Taurat, atau bukan karena perbuatan yang baik. Sunat hanya sebagai tanda yang membuktikan adanya kebenaran iman yang Abraham telah terima waktu ia belum disunat. Berarti Abraham dibenarkan bukan karena disunat atau mentaati hukum Taurat. Sehingga Abraham dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat. Supaya kebenaran diperhitungkan kepada orang percaya yang tak bersunat juga. Abraham percaya janji-janji Allah sebelum disunat. Dan iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran. Maka kebenaran berdasarkan iman. Olehnya, Abraham mendapat janji Allah bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan tanah Kanaan adalah kerajaan Mesias pada akhirnya. Kerajaan Mesias yang akan didirikan. Maka Roma 4 ayat 13 berkata, ia akan memiliki dunia. Artinya, kerajaan Mesias akan didirikan di tanah Kanaan dan akan memerintah seluruh dunia. Dalam surat Roma, yang satu hal yang kita akan selidiki dan kita akan memahami dengan betul-betul adalah kerajaan Mesias akan didirikan di bumi, bukan di suatu planet lain. Dan kita yang percaya juga, yaitu kita yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus, akan mewarisi kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi. Kita akan baca Roma 4 ayat 1 sampai dengan 12. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham, iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka.
dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saya baca kembali Roma 4 ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Dalam Roma 3 ayat 21 sampai dengan 31 dijelaskan jalan dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus, dan sebagai contohnya diambil dari kitab Perjanjian Lama, Abraham dan Daud juga. Abraham dibenarkan Allah oleh karena iman, bukan karena sunat, bukan karena hukum Taurat. Dan kesaksian atau pengalaman Daud memperkuatkan contoh Abraham yang dibenarkan karena iman. Itu Roma 4 ayat 5 sampai dengan 8. Jadi, doktrin bahwa manusia dibenarkan karena iman bukanlah sesuatu yang baru dibuat oleh Rasul Paulus, tetapi ada bukti-bukti dalam Perjanjian Lama. Di antaranya Abraham dan Daud. Roma 4 ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini kutipan dari Kejadian 15 ayat 6, dan juga ada di Galatia 3 ayat 6. Roma 4 ayat 4, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, secara literal, believe on, relies on the full faithfulness of. Kalau di Alkitab Inggris, believe on, artinya relies on the faithfulness of, mengandaikan kesetiaan Tuhan. Seperti pemungut cukai dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14, dan juga seperti penjahat yang digantung bersama Tuhan Yesus dalam Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Percaya kepada Dia artinya mengandaikan kesetiaan Tuhan. Ayat 6, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Orang yang dibenarkan Allah disebut Raja Daud berbahagia. Berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Kata atau frasa orang yang dibenarkan Allah dalam New King James Version, the man to whom God imputes righteousness. Orang yang kepadanya Allah memperhitungkan kebenaran. Orang yang kepadanya Allah memperhitungkan kebenaran. Arti memperhitungkan adalah memberikan. Jadi orang yang kepadanya Allah memberikan kebenaran bukan berdasarkan perbuatannya. Itu bahagia, berbahagia. Orang yang kepadanya Allah memberikan kebenaran bukan berdasarkan perbuatannya. Lalu ayat 7, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Maka berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Dan berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Orang yang dibenarkan Allah, kalau New King James Version pakai kata memperhitungkan atau arti memberikan. Ini kata Yunani yang sama ada di dalam Roma pasal 4
ayat 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, dan 24. Sebanyak 11 kali kata diperhitungkan atau memperhitungkan. Dengan terjemahan bahasa Indonesia dibenarkan. Dibenarkan artinya diperhitungkan atau diberikan. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini kutipan dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Maka Roma pasal 4 ayat 7, 8 adalah kutipan dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Daud menyebut berbahagia orang yang kepadanya Tuhan memperhitungkan atau Tuhan memberikan kebenaran, bukan berdasarkan perbuatannya. Roma pasal 4 tertulis contoh Abraham yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sebelum hukum Taurat. Dan juga Daud di bawah hukum Taurat diperhitungkan kebenaran, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Maka dalam Roma 4 ada 2 kesaksian, yaitu dari Abraham dan dari Daud. Kesaksian Abraham diperkuat oleh kesaksian Daud. Kalau Abraham sebelum hukum Taurat. Kalau Daud di bawah hukum Taurat. Yang dibenarkan oleh karena iman. Dan Mazmur 32 itu dikatakan oleh Raja Daud setelah ia dibenarkan atau setelah diampuni. Lalu Roma 4 ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Adakah ucapan bahagia ini? Ucapan bahagia ini dalam New King James Version, this blessedness, berkat ini, berkat yang diterima oleh Abraham dan Daud berdasarkan iman. Adakah berkat ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Ayat 10, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Abraham dibenarkan karena iman atau berdasarkan iman ketika pada umur Abraham 75 tahun menerima janji Allah. Lalu dia tinggalkan negerinya dan sanak saudaranya dan rumah bapaknya. Lalu pergi ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Ketika dia menerima firman Tuhan serta janji Allah ini, dia pergi karena percaya akan janji-janji Allah. Itu peristiwa ditulis dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu Ibrani 11 ayat 8 berkata bahwa Allah memperhitungkan hal itu sebagai iman. Lalu Roma 4 ayat 10 katakan, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Karena Abraham disunat ketika berumur 99 tahun. Jadi, sunat yang Abraham terima hanya sebagai tanda luar, sign daripada iman. Kalau iman boleh katakan tanda dalam. Tapi kalau sunat tanda luar, tanda iman
atau dia dibenarkan, diperhitungkan sebagai kebenaran tindakan Abraham, yaitu ketaatan Abraham akan janji-janji Allah. Allah memperhitungkannya sebagai iman 24 tahun sebelum Abraham disunat. Dan Abraham disunat pada waktu ia berumur 99 tahun. Karena Kejadian 12 ayat 7, Allah berjanji kepada Abraham. Oleh karena kebenaran berdasarkan iman, maka Allah berjanji akan berikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Allah berjanji kepada Abraham berdasarkan kebenaran iman bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah Kanaan, kalau terjemahan Alkitab Indonesia, negeri ini. Akan kuberikan negeri ini. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris, this land, itu tanah ini. Dan kata keturunan adalah berdasarkan Galatia 3 ayat 16, keturunan Abraham itu Kristus. Maka Allah berjanji akan kuberikan negeri ini. Bahasa Indonesia, tapi yang sesungguhnya adalah tanah ini, this land, kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu Kristus. Maka sekali lagi, Abraham disunat pada usia 99 tahun. Tapi Abraham dibenarkan di hadapan Allah karena iman pada umur 75 tahun. Jadi jawabannya sebelumnya. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Lalu sekarang kita mau bahas ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materi kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Tanda sunat itu diterimanya sebagai materi kebenaran. Materi kebenaran bisa dijelaskan sebagai tanda yang membuktikan adanya kebenaran iman. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai tanda yang membuktikan adanya kebenaran iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Sehingga Abraham dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Supaya kebenaran yang sama diperhitungkan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ayat 12, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Kata mengikuti dalam bahasa Yunani sebagai istilah militer, itu berjalan berbaris. Jadi Abraham juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu orang Yahudi. Tapi bukan yang hanya bersunat saja, tapi justru yang mengikuti, yaitu berjalan berbaris jejak iman Abraham pada masa Abraham belum disunat. Supaya kebenaran yang sama diperhitungkan atau diberikan kepada orang Yahudi yang bersunat. Jadi Abraham menjadi bapa leluhur bagi orang yang bersunat juga. Tapi alasan bukan karena disunat, tapi justru karena mereka mengikuti jejak iman Abraham yang Abraham menerima pada waktu belum disunat. Abraham menjadi bapa bagi mereka yang bersunat, supaya kebenaran yang sama diperhitungkan kepada orang Yahudi yang mengikuti jejak iman Abraham sebelum Abraham disunat. Karena mulai ayat 13 sampai tahun 25 kita akan bahas. Kita akan baca dulu, kemudian kita akan membahas.
Roma 4 ayat 13 sampai 25. Kita akan baca. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran, berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji yang Allah berikan kepada Abraham dan kepada keturunannya adalah ia akan memiliki dunia. Ia akan menjadi ahli waris dunia, the heir of the world. Abraham menerima janji ini bukan karena hukum Taurat, tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Janji yang Tuhan berikan kepada Abraham serta keturunannya adalah bahwa ia akan memiliki tanah Kanaan. Dan janji ini mengartikan pada akhirnya kerajaan Mesias akan didirikan di tanah Kanaan dan pengaruh pemerintahan dari kerajaan Mesias akan ke seluruh dunia. Janji yang Allah berikan kepada Abraham serta keturunannya dengan sumpah membelah binatang adalah bahwa kerajaan Mesias akan didirikan di bumi. Bukan di tempat lain, bukan di planet lain. Di bumi, di tanah sekitar Kanaan. Wilayah pun sudah ditentukan. Dalam Kejadian 15, ayat 17 sampai dengan 21. Janji ini janji dengan sumpah. Dan Allah berjanji kepada Abraham serta keturunannya bahwa tanah Kanaan ini akan diberikan. Dan diberikan untuk selama-lamanya. Itu berarti kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi bukan hanya dalam masa kerajaan 1000 tahun, tetapi akan diteruskan untuk selama-lamanya di langit yang baru dan bumi yang baru juga. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Akan tetap untuk selama-lamanya. Akan di bumi. Maka dua hal. Janji yang Allah berikan kepada Abraham serta keturunannya, maknanya atau intinya adalah bahwa kerajaan Mesias akan didirikan di bumi dengan pasti. Karena ini janji dengan sumpah. Sumpah membelah binatang.
Kejadian 15 ayat 17 sampai dengan 21. Dan bahwa kerajaan Mesias ini adalah tetap untuk selama-lamanya. Bukan hanya dalam kerajaan 1000 tahun saja, tapi di langit yang baru dan bumi yang baru untuk selama-lamanya. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Teologi corporeality dari pendeta Erastus mengatakan bahwa kedatangan Yesus kali yang kedua di bumi tidak ada. Dan tidak ada pula kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi. Tidak, pernyataan mereka. Alasannya, karena bumi ini telah terkutuk. Maka kerajaan Mesias bukanlah di bumi, tapi di planet lain. Itu adalah pernyataan dari teologi corporeality. Tetapi janji sumpah yang Allah berikan kepada Abraham adalah tanah Kanaan, yaitu di bumi kerajaan Mesias akan didirikan untuk selama-lamanya. Salah satu yang pokok atau salah satu inti Roma pasal 4 bahwa kerajaan Mesias akan didirikan di bumi dengan pasti. Dan kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi bukan hanya untuk selama 1000 tahun kerajaan Mesias milenium saja, tetapi akan tetap untuk selama-lamanya. Kita akan membaca mengenai janji Allah kepada Abraham dan keturunannya bahwa akan diberikan tanah Kanaan, yaitu tanah Kanaan di mana kerajaan Mesias akan didirikan untuk selama-lamanya. Beberapa ayat-ayat yang menulis tentang janji ini. Kejadian 12 ayat 7, Kejadian 13 ayat 14 dan 15, Kejadian 15 ayat 17 sampai dengan 21, Kejadian 17 ayat 7 dan 8, dan Kejadian 24 ayat 7. Begitu banyak yang berbicara tentang janji sumpah ini. Maka mengatakan, seperti pernyataan teologi corporeality ini, kerajaan Mesias tidak didirikan di bumi, tetapi suatu planet lain. Tidak akan didirikan kerajaan Mesias di bumi. Karena bumi ini telah terkutuk. Tidak ada kedatangan Yesus kali yang kedua di bumi. Semua pernyataan-pernyataan ini sungguh adalah keliru. Kita akan baca Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu," saudaraku, ini secara harfiah, tidak boleh ini diartikan secara simbolis. "Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Kita baca Kejadian 15 ayat 17 sampai dengan 21. Seluruh negeri yang kau lihat. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi. Ini perapian yang berasap beserta sulu yang berapi ini melambangkan ini adalah Allah lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini janji dengan sumpah dengan membelah binatang.
Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula, ku berikan negeri ini. Mula dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Tanah Kanaan ditentukan wilayah juga. Dan di sini akan didirikan kerajaan Mesias. Pusatnya. Lalu disebut yang ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, dan lain-lainnya. Lalu kita baca Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Terlalu jelas kita berbicara janji Allah ini. Kepada Abraham dan keturunannya, Allah akan berikan tanah ini, this land, tanah yang mereka diami, tanah yang Abraham melihat sekeliling. Apa yang kau lihat, tanah sekelilingnya. Wilayahnya pun sudah ditetapkan. Kejadian 24 ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah mengutus aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian. Kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Keturunanmu ini adalah Yesus Kristus. Akan kuberikan negeri ini. Terlalu jelas janji, sumpah kepada Abraham dan keturunannya. Akan kuberikan negeri ini, this land, tanah ini. Itu tanah Kanaan. Bagaimana berani mau membatalkan firman Tuhan ini? Haleluya. Roma 4 ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Andai kata karena mentaati hukum Taurat, maka menerima janji Allah kepada Abraham serta keturunannya, yaitu akan menerima kerajaan Mesias, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena Abraham menerima janji ini bukan karena hukum Taurat, tapi oleh karena kebenaran yang berdasarkan iman. Kalau Taurat malah membagikan murka bila tidak ditaati. Ayat 15. Karena hukum Taurat membagikan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Maka semua diperoleh berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Hanya melalui iman, yaitu iman akan Yesus Kristus, iman yang percaya kepada Yesus Kristus, manusia dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus akan mewarisi tanah ini, yaitu kerajaan Mesias yang akan didirikan dengan berpusat tanah Kanaan. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Kata karena itulah mengartikan yang sebelumnya, yaitu Taurat membagikan murka, tidak membenarkan seorang pun. Maka segala sesuatu, baik yang dibenarkan maupun yang menerima janji Allah,
yaitu mewarisi kerajaan Mesias. Semuanya terjadi berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Janji itu, yaitu janji bahwa Allah akan memberikan tanah Kanaan, yang akhirnya adalah kerajaan Mesias, yaitu ia akan memiliki dunia. Janji, ia akan memiliki dunia dalam Roma 4 ayat 13 yang kita telah baca. Dan janji ini berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di Kejadian 17 ayat 5 ya. Di ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Abraham percaya di hadapan Allah bahwa Allah adalah Allah yang menghidupkan orang mati. Sebagai bukti, Abraham percaya Allah sebagai Allah yang menghidupkan orang mati. Buktinya dalam Roma 4 ayat 19. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya seperti mati karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan istri Sarah, rahimnya telah tertutup. Namun imannya tidak menjadi lemah. Itu di ayat 19 yang sebentar lagi kita akan baca. Iman yang dimiliki oleh Abraham yaitu iman kebangkitan. Allah yang menghidupkan orang mati. Dan iman kebangkitan kita yang percaya Allah adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dikaitkan antara iman Abraham, yaitu iman kebangkitan yang dimiliki oleh Abraham, dan iman kebangkitan yang kita miliki, yaitu Allah adalah Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mempunyai hubungan yang atau kaitan yang erat. Iman kebangkitan Abraham dinyatakan melalui kelahiran Ishak. Kalau iman kebangkitan kita dinyatakan melalui iman kita tentang Yesus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti Roma 4 ayat 24 berkata. Lalu sambung dengan Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu Kejadian 15 ayat 5. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Karena usia Abraham sudah 100 tahun. Tubuh Abraham seperti orang mati. Dan rahim istri Sarah telah tertutup, mati haid. Namun Abraham berharap juga dan percaya terhadap janji Allah. Bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sesuai dengan firman. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu yang Abraham terima. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kalau Alkitab Indonesia, tubuhnya sudah sangat lemah. Nuansanya agak lemah ya. Tetapi Alkitab Inggris Authorized Version, his own body now dead. Tubuhnya sendiri sekarang mati. Dan rahim Sarah telah tertutup. Authorized Version. The deadness of Sarah's womb. Artinya kematian rahim Sarah. Tubuhnya sendiri sekarang mati. Dan rahim Sarah sudah mati. Namun imannya tidak menjadi lemah. Karena
Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Seperti dikatakan Roma 4 ayat 17 tadi. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Mulai ayat 19 sampai dengan 21 ini dijelaskan iman Abrahamnya. Bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Lalu Roma 4:22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hal ini menunjukkan Kejadian 15 ayat 6 kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal itu iman Abraham ya, bahwa keturunanmu akan menjadi sebanyak bintang-bintang di langit. Janji Allah, Abraham percaya. Percayalah Abraham kepada Tuhan ini. Dan iman Abraham dijelaskan. Di sini hanya kalau Kejadian 15 ayat 6 hanya dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan, hanya begitu saja. Lalu maka Tuhan memperhitungkan hal itu, yaitu iman Abraham kepadanya sebagai kebenaran. Sedangkan Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21 itu menjelaskan iman Abraham, dijelaskan. Lalu Roma 4 ayat 22 iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membagikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Iman kebangkitan yang kita miliki. Kita percaya kepada Dia yang telah membagikan Yesus. Itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Bukan percaya kepada kelahiran Yesus atau pelayanan Yesus di bumi selama 3,5 tahun. Contohnya Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus berjalan di atas air. Kemudian mujizat 5 roti 2 ikan. Walaupun percaya hal-hal itu, bukan karena iman akan hal-hal itu kita dibenarkan. Tidak. Kita dibenarkan karena percaya kepada Dia yang telah membagikan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Olehnya kita dibenarkan. Itu iman kebangkitan. Hanya iman kepada Allah yang membagikan atau menghidupkan Yesus dari antara orang mati, maka kita dibenarkan atau memperoleh kebenaran. Seperti Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata. Ya, saya percaya kepada Yesus. Banyak hal yang Yesus lakukan. Dari kelahirannya sampai pelayanan Yesus, sampai mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Tapi bukan karena itu kita dibenarkan. Hanya karena iman kepada Allah yang telah membagikan Yesus dari antara orang mati, maka kita dibenarkan. Tapi di sini saya perlu katakan, apa yang dinyatakan oleh teologi Corpus Delicti dari Pendeta Erastus bahwa walaupun seorang ateis asal hidup baik, masuk langit yang baru, bumi yang baru sebagai masyarakat. Saya katakan, kalau membaca Alkitab dengan seksama, pernyataan seperti ini yang dari teologi Corpus Delicti adalah suara yang menyesatkan. Bukan kebenaran. Yang meruntuhkan iman gereja-gereja di Indonesia. Bahkan bisa banyak orang dilemparkan ke dalam api neraka kalau disesatkan dengan doktrin atau pernyataan seperti itu.
Karena fondasi itu sangat penting. Fondasi iman. Dasar iman. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Itu Yesaya 53 ayat 5 dan 6 dan 12. Dan juga di Roma 5 ayat 8 sampai dengan 10. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau kalimat dibangkitkan karena pembenaran kita ini artinya bukan mengartikan Yesus dibangkitkan untuk membenarkan kita, tetapi setelah kita dibenarkan, Yesus dibangkitkan. Kita dibenarkan di hadapan Allah karena iman. Kita dibenarkan karena iman. Dan iman ini adalah seperti dikatakan dalam Roma 4 ayat 24 dan 25, iman kepada Allah yang telah membagikan Yesus dari antara orang mati. Kita dibenarkan. Dan Yesus ini telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dibangkitkan oleh karena pembenaran kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Allah Bapa, kami telah melihat dalam kitab suci bahwa Abraham dibenarkan bukan karena mentaati hukum Taurat, tapi oleh karena kebenaran yang berdasarkan iman. Iman akan janji-janji Allah. Khususnya Allah berjanji kepada Abraham serta keturunannya bahwa akan kuberikan tanah Kanaan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan janji ini adalah akhirnya kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi, yang akan diwariskan kepada Abraham serta keturunannya. Dan janji ini belum pernah digenapi dan akan digenapi ketika Yesus datang kembali kali yang kedua di bumi. Dan kerajaan 1000 tahun akan didirikan di bumi. Maka janji ini digenapi. Dan juga akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Allah Bapa, kami mempunyai pengharapan bahwa kami rindu untuk mewaris kerajaan Mesias yang akan didirikan di bumi. Itulah pengharapan kami, kerinduan kami yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Serta kami ingin membagikan pengharapan yang kami miliki ini kepada orang-orang lain juga. Pakailah hidup kami, Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Amin.